Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Setianingsih dari 12B akan menerangkan dakwah Sunan Ampel. Di antara 9 wali penyebar Islam di tanah Jawa, ada satu nama yang perannya begitu sentral. Laksana seorang arsitek yang merancang fondasi dakwah dengan presisi dan visi jangka panjang. Beliau adalah Sunan Ampel, sesepuh Wali Songo yang memadukan ketegasan prinsip dengan kelembutan strategi. Mari kita selami profil singkat dan metode dakwahnya yang legendaris, yang relevansinya terasa hingga kini. Sunan Ampel, yang lahir dengan nama Raden Rahmat sekitar tahun 1401 di Jambat, adalah putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Gelar Sunan Ampel sendiri melekat karena beliau mendirikan pusat dakwahnya di daerah Ampel Denta, Surabaya. Bukan sekadar ulama biasa, beliau memiliki hubungan istimewa dengan kerajaan Majapahit. Sebagai keponakan dari Permaisuri Prabu Brawijaya, beliau mendapatkan izin resmi untuk menyebarkan ajaran Islam di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari sinilah beliau mendirikan pesantren Ampel Denta, sebuah pabrik intelektual yang melahirkan para pendakwah hebat, termasuk Sunan Giri dan putranya sendiri, Sunan Bonang. Metode dakwah Sunan Ampel dikenal sangat sistematis dan berorientasi pada pembangunan karakter masyarakat. Salah satu warisannya yang paling ikonik adalah filosofi Molimo untuk memperbaiki moral masyarakat Majapahit yang saat itu sedang mengalami kemerosotan. Beliau memperkenalkan 5 larangan sederhana namun mendalam. Moh main tidak berjudi, moh hombe tidak minum minuman keras, moh maling tidak mencuri, moh madat tidak mengonsumsi candu, dan moh madon tidak berzina. Ajaran ini menjadi fondasi moral yang kokoh bagi masyarakat Jawa saat itu. Selain itu, Sunan Ampel juga menggunakan pendekatan kekeluargaan dan politik yang cerdas. Beliau menjalin ikatan darah melalui pernikahan strategis untuk memperkuat jaringan dakwahnya. Putri-putrinya dinikahkan dengan tokoh-tokoh kunci seperti Raden Paku yang kemudian menjadi Sunan Giri dan Raden Patah yang menjadi Sultan pertama Kerajaan Demak. Dengan cara ini, nilai-nilai Islam dapat meresap ke dalam struktur kekuasaan secara damai, tanpa perlu konfrontasi atau pertumpahan darah. Dalam hal budaya, Sunan Ampel menerapkan prinsip akulturasi yang toleran. Meski pendekatannya lebih formal dibandingkan Sunan Kalijaga, beliau tetap mengadopsi istilah-istilah lokal agar ajaran Islam mudah dipahami. Misalnya, kata salat diperkenalkan dengan istilah sembahyang yang berasal dari kata sembah dan hyang, sebuah konsep yang sudah familiar bagi masyarakat. Tempat ibadah pun disebut dengan nama langgar atau musyalah yang lebih mudah diterima. Melalui pesantrennya, Sunan Ampel tidak hanya mengajarkan syariat Islam, tetapi juga mencetak kader-kader dakwah yang tangguh dan siap disebar ke berbagai penjuru Nusantara. Wafat pada tahun 1481, Sunan Ampel dimakamkan di Kompleks Masjid Ampel, Surabaya. Hingga detik ini, makamnya menjadi pusat ziarah yang tak pernah sepi, menjadi bukti abadi dari pengaruh dan kebijaksanaannya yang melintasi zaman.